Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Yesus datang untuk melayani manusia. Jadi mengertilah itu, Yesus yang adalah Allah datang ke bumi dalam bentuk manusia untuk melayani manusia. Terima kasih sudah bergabung dalam menikmati kehidupan setiap hari. Saya berdoa agar saudara mendapatkan sesuatu yang akan membuat hidup saudara lebih baik, yang membuat saudara bahagia dan lebih dekat dengan Allah. Kita sekarang sedang belajar apa yang membuat orang menjadi hebat. Kita semua pasti ingin menjadi orang yang dipakai Tuhan secara hebat. Tapi pengertian hebat kita dan Tuhan seringkali menjadi dua hal yang sangat berbeda. Dari sudut pandang manusia, hebat berarti kedudukan kita, pakaian yang kita miliki, pendidikan kita, kendaraan kita, koneksi dengan orang hebat. Tapi itu bukan ukuran kehebatan Tuhan. Yesus berkata, Dia yang paling hebat harus melayani. Ya, sejujurnya itu tidak menarik untuk kita karena dalam dunia ini, pelayanan atau orang yang berkata hanya melayani tidak dipandang sebagai posisi penting, tapi itulah yang penting bagi Tuhan. Yesus datang untuk melayani manusia. Jadi mengertilah itu, Yesus yang adalah Allah datang ke bumi dalam bentuk manusia untuk melayani manusia. Saya tahu Yesus menjadi pelayan. Untuk saya, melayani atau memberi kepada seseorang tidaklah otomatis. Saya bisa, tapi belum tepat sasaran. Saya suka sekali dibantu. Tapi saya bukan tipe orang yang langsung berinisiatif untuk membantu seseorang. Tapi saya belajar melakukannya dengan tujuan. Saya suka dengan kata dengan tujuan. Menurut saya, kalau kita ingin taat kepada Tuhan, ada banyak hal yang harus kita lakukan dengan tujuan. Kita harus mempunyai pikiran bahwa kita harus melakukan semua yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tak peduli apa yang kita rasakan saat melakukannya, kalau Tuhan suruh, maka kita harus lakukan. Kalau Tuhan suruh, maka saudara harus lakukan. Dan Yesus memberikan contoh dalam Yohanes 13. Hari ini kita akan membahas tentang membasuh kaki. Nah, pada zaman Alkitab, jalan belum disemen seperti sekarang. Dan orang-orang memakai sandal, jadi kaki mereka pasti kotor sehabis melakukan perjalanan. Jadi membasuh kaki adalah suatu keharusan bagi seorang pelayan kepada tamu yang berkunjung ke rumah. Tidak dianggap sebagai tindakan yang mulia karena siapa yang mau melakukannya. Saya akan bilang kau tak perlu membasuh, hanya memijat karena saya suka saat kaki saya dipijat. Faktanya Tuhan masih memberkati pernikahan kita karena dalam 54 tahun pernikahan, saya meminta Dave memijat kaki saya dan jawabannya selalu tidak karena dia tak suka melakukannya. Tapi minggu lalu saya sedang duduk sambil baca buku dan tanpa bertanya saya, Dave menghampiri dan memijat kaki saya. Dan bahkan mencium kaki saya dan saya pikir dia romantis sekali. Saya sangat terkejut. Kita harus tulus dalam melayani sesama, terlebih melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi mereka sangat menikmatinya, itulah arti dari melayani sesama. Lakukan untuk mereka yang mereka senangi, bukan yang kita
senangi. Dan saya ingin bertanya pertanyaan saya kemarin, apa yang saudara lakukan untuk orang lain? Kita semua ingin bahagia, tapi kita harus berbagi. Jadi kita lakukan dengan tujuan. Sejujurnya itu adalah dua kata favorit saya, dengan tujuan. Kita harus melakukan sesuatu untuk sesama tiap hari di dalam hidup kita. Dan jadi kadang kita harus mempersiapkannya, apa yang bisa kulakukan untuk dia. Bagaimana aku bisa menjadi berkat. Ya, Yesus adalah sosok luar biasa, itu tidak bisa dibantah. Dan Yesus membasuh kaki muridnya. Contoh yang luar biasa. Yohanes 13, ayat 3-17. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yesus memiliki semua kekuatan. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi, hal pertama yang harus kita sadari adalah Yesus tahu siapa dirinya, dari mana dia datang, dan kemana ia akan pergi. Yesus sangat percaya diri. Dan saya beritahu, kita tak bisa melayani tanpa mengetahui siapa kita dalam Yesus. Saat saudara tidak percaya diri, saudara pasti mau situasi di mana saudara bisa berkuasa atas sesuatu. Tapi saudara sebenarnya sudah memiliki karena Yesus ada dalam saudara dan bisa melakukan yang Yesus lakukan dan mengenakan handuk pelayan kita, dan kita pergi melayani. Dan tentunya melayani bukan berarti bertekuk lutut dan mulai membasuh kaki sesama kita. Memang bisa, tetapi ini hanyalah perumpamaan untuk menjelaskan arti melayani dimulai dengan hal yang dianggap rendah atau tak layak. Seseorang beritahu saya saat jam istirahat mereka akan memotong rumput nenek mereka hari Sabtu ini. Mereka tak suka melakukannya, tapi itu harus dilakukan, maka mereka akan melakukannya. Dan kalau kita ingin melayani Tuhan, kita harus tulus melakukan sesuatu yang tidak kita sukai untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, tetapi itu harus dikerjakan dan kita mau untuk melakukannya. 5 kata terhebat yang bisa saudara katakan, apa yang bisa kubantu? Apa yang bisa kulakukan? Terkadang kita takut untuk berkata apa yang bisa kubantu, karena kita takut mereka akan menyuruh kita melakukan yang tak kita sukai. Tapi kalau kita ingin jadi pelayan Tuhan, kita tak bisa memilih apa yang mau kita lakukan. Kita harus lakukan apa yang Tuhan suruh. Ketaatan. Yesus tahu siapa dia, dari mana asal dia, kemana tujuan dia. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain, handuk pelayan, dan mengenakannya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam basi dan memulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Nah, bisakah saudara bayangkan perasaan mereka? Saudara tahu guru mereka, Yesus, apa yang kau lakukan Tuhan membasuh kakiku? Akulah yang harus membasuh kakimu. Ketika sampai kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus, apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau mengertinya kelak. Petrus menjawab, engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, ini adalah pesan paling penting hari ini. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Dan wow, apa artinya itu? Tanpa kita melakukan sesuatu untuk sesama, kita tak punya hubungan yang murni. Wow. Katakanlah dalam pernikahan. Banyak pernikahan setelah beberapa lama, mereka melihat pasangannya sambil berpikir, kamu harus melakukan ini untukku, harus melakukan itu untukku, kenapa kamu tak melakukan ini untukku? Tapi harusnya sebaliknya, kita harus berpikir, apa yang bisa kulakukan, bagaimana aku bisa menolongmu, biarlah aku menjadi berkat bagimu. Maksud saya, perceraian akan sangat berkurang kalau kita melakukan itu. Kalau saudara sudah dewasa dan punya orang tua yang sudah berumur, saudara harus melayani mereka.
Saudara harus menolong mereka. Saudara harus telepon mereka dan bilang, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu. Itu hubungan yang penting. Ingat yang saya katakan, kalau ingin memiliki hubungan baik, kita harus mau melayani orang lain. Beberapa tahun lalu, saya sadar, saya memiliki hubungan yang tidak sehat di mana mereka hanya meminta dan saya selalu melakukan apapun untuk mereka. Saya yang bayar makan, saya yang bayar kopi. Saya yang selalu diminta bantuan, tapi mereka tidak pernah membantu saya. Dan ada waktu di mana saya membuat kampanye untuk pelayanan ini, untuk meminta bantuan orang-orang untuk menolong kita secara finansial, untuk membangun gedung. Dan semua orang yang telah kita bantu selama bertahun-tahun lamanya tidak merespon surat penggalangan dana yang kami berikan. Mereka ingin kita membantu mereka, tapi ketika ada kesempatan untuk itu, mereka tak lakukan. Dan saya sudah putuskan untuk berhenti memiliki hubungan yang tidak sehat. Sekarang saya akan melakukan apapun yang Tuhan inginkan walaupun mereka tidak akan melakukan yang sama. Tapi menurut saya, itu tidak sehat kalau tidak ada timbal balik. Dan itulah yang Tuhan katakan pada Petrus. Ini bukan hanya tentang aku melakukan sesuatu padamu, tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku dan aku lakukan untukmu. Saya harap ini menolong saudara. Apa yang sudah saudara lakukan dalam hubungan dalam hidup saudara, pikirkan itu. Jangan hanya mendengar ini dan berkata, ini adalah pengajaran yang bagus, kemudian mematikan TV dan melupakannya. Cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu dari ini adalah memikirkannya. Dalam Markus 4, Alkitab berkata, semakin sering kamu mempelajari firman yang kamu dengar, semakin besar, yaitu kekuatan yang kamu terima. Jadi semakin saudara pikirkan, semakin saudara merenungkannya dan berpikir, siapa temanku, apa yang sudah kulakukan untuk mereka, apa yang sudah kulakukan untuk keluargaku. Terkadang kita merasa seperti budak dalam rumah sendiri, yang kulakukan hanyalah menunggu anak, menunggu suami, tapi tak ada yang melakukan apapun untukku. Tapi yang harus kita lakukan adalah lakukan kewajiban kita seperti untuk Tuhan. Mengingat bahwa Dialah yang memberikan kita sukacita, tertulis dalam Kolose 3. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan ingat bahwa Dialah sumber berkat yang akan kita terima. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Saya suka itu. Kalau begitu Tuhan, jawab Petrus, jangan hanya membasuh kakiku tapi tangan dan kepalaku juga. Yesus menjawab, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Hanya tidak semua. Yesus berkata tentang Yudas. Yesus tahu Yudas akan mengkhianati Yesus. Tapi saya punya pertanyaan dalam hati saya tentang kalimat ini. Kamu sudah bersih kecuali untuk Yudas, ya? Kenapa Yesus mengatakan Petrus sudah bersih, padahal nanti Petrus akan menyangkal Yesus? Dan kepada semua murid yang bahkan tak tahan untuk doa selama 1 jam saat di Taman Getsemani. Dan saya memikirkan itu untuk waktu yang lama, tapi kemudian saya mendengar pernyataan yang menjawab kebingungan saya. Kekejian dan kelemahan adalah 2 hal yang berbeda. Dan lihat, Petrus tidak jahat, tapi dia memiliki kelemahan. Dan para murid tidak jahat, tapi mereka memiliki kelemahan. Dan Tuhan tahu mereka semua memiliki kelemahan, dan Tuhan tahu betul tentang mereka sebelum mereka menjadi muridnya. Tuhan tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Dan itu kenapa ia berkata hanya tidak semua. Setelah Yesus selesai membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaian dan kembali ke tempatnya. Orang yang hebat mempunyai posisi penting dan dia bisa melepas status kepemimpinannya dan mengenakan kain pelayan, yaitu sikap yang melayani dan melakukan
hal kecil untuk orang lain, kemudian dia kembali ke posisinya sebagai pemimpin dan melanjutkan pekerjaannya. Kita harus menjadi pelayan dan artinya kita memimpin dengan contoh. Saudara tak bisa mengajarkan orang untuk berbagi tanpa melakukannya. Saudara tak bisa mengajarkan orang untuk membaca firman Tuhan kalau saudara sendiri tak pernah membaca firman Tuhan. Kalau saudara adalah guru atau pemimpin dalam tubuh Kristus, selalu tanya ini, apakah aku melakukan yang aku ajarkan? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Tuhan berkata, aku melakukan ini sebagai contoh. Dan lagi ini bukan artinya membasuh kaki sesama, tapi ini menjelaskan tentang mau melakukan hal yang dianggap hal kecil dan melakukannya untuk orang lain. Saudara tahu kadang hal kecil bisa sangat berarti untuk seseorang daripada hal besar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Sekarang dengarkan ayat 17. Dikatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Wow. Lihat, tidak penting seberapa banyak saya menandai Alkitab saya. Dan memang banyak, karena saya menggunakannya sejak lama, jadi banyak tandanya. Saya sudah menandai, mewarnai, beberapa warna pink, beberapa biru, dan ada lingkaran juga. Saya bisa melihat ini dan merasa sangat rohani. Wow, aku sungguh belajar banyak. Tapi ini bukan tentang berapa banyak yang saya tahu. Hari ini, saudara tahu, dunia kita mengejar pengetahuan yang memberikan kebanggaan saat mendapatkannya. Kitab Daniel berkata, pada hari terakhir, manusia akan mengejar pengetahuan. Dan kita semua mau mendapatkan semua pengetahuan itu. Kita mau tahu semua yang terjadi. Tapi Yesus berkata, diberkatilah kamu yang mengetahui semua ini dan melakukannya. Lihat, mengetahui tak menjadi berkat tanpa kita melakukannya. Dan lagi, saya katakan dengan hormat, apa yang sudah kamu lakukan? Apakah saudara memberi? Apakah saudara mempelajari firman setiap hari? Sudahkah saudara mendoakan sesama atau saudara hanya mendoakan diri sendiri? Apakah saudara sudah melakukan hal apapun yang dapat menolong sesama? Apakah saudara bertanya Tuhan untuk menolong orang lain? Yesus mengetahui siapa dirinya membasuh kaki para murid. Orang dengan keraguan tak akan bisa melayani sesama karena mereka selalu mencari tempat di mana mereka bisa merasa aman. Saya ingat beberapa tahun lalu waktu saya menjadi perekrut untuk bekerja di pelayanan ini, puji Tuhan sekarang saya tak perlu melakukan apapun. Tapi pada awal, saat pelayanan ini masih kecil, kita tak mampu membayar orang untuk mengerjakan semua. Dave melakukan semuanya, kita yang mengambil surat, kita yang membukanya, saya duduk di depan komputer dan membalas surat, wawancara, kandidat, pekerja. Saya ingat satu orang duduk di kantor saya, dia hanya menunggu untuk mengetahui jabatan dia. Saudara tahu, saya tidak mempekerjakan dia karena itu. Saya berpikir kalau kamu ragu akan jabatanmu, maka kamu adalah orang yang akan menyebabkan masalah ke depannya kalau aku mempekerjakan kamu. Jangan memikirkan jabatan yang akan saudara terima atau akankah nama saudara ada di depan pintu atau sebagainya. Pikirkanlah apakah saudara bisa menjadi berkat kemanapun
saudara pergi. Saat saudara keluar rumah pagi hari, tanya Tuhan, bagaimana aku bisa menjadi berkat? Yesus mengenakan jubah budak yang ditunjukkan dalam perilaku pelayan. Filipi 2 ayat 4-7. Jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bukan maksudnya kita tak boleh memikirkan kebutuhan kita. Bukan maksudnya kita tak boleh mendoakan yang kita inginkan. Alkitab berkata Tuhan akan memberikan keinginan dalam hatimu, dan setiap pagi saat saya berdoa, saya mengatakan keinginan hati saya dan menunggu Tuhan untuk melakukan bagiannya. Tapi saya juga menanyakan apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Yesus berkata, jangan hanya tertarik dengan keinginan sendiri, tapi juga pikirkanlah keinginan orang lain. Salah satu cara kita bisa menolong sesama adalah berbicara tentang keinginan mereka. Bukan hanya keinginan kita, tapi juga keinginan mereka. Cara lain adalah, katakanlah mereka suka berbicara. Sangat suka berbicara, dan saudara tidak suka mendengar hal yang tidak menarik dan membosankan. Cara lain saudara bisa melayani adalah saudara mendengarkan mereka, biarlah mereka berbicara. Salah satu anak saya kemarin bertemu dengan temannya yang suka berbicara. Dan dia berkata hal yang lucu, aku membiarkan dia berbicara sepanjang hari sampai dia pusing saat kita pulang. Saudara tahu, untuk seseorang, hal terbaik adalah kita mendengarkan. Kita mempunyai bahasa kasih tersendiri, dan bagus untuk kita mengetahui bahasa kasih orang lain. Apakah mereka merasa dikasihi saat diberikan hadiah, saat kita meluangkan waktu? Apakah mereka merasa dikasihi saat kita peluk? Apa yang membuat mereka dikasihi? Kita memberikan mereka apa yang mau kita terima, tapi kita harus mengetahui keinginan mereka dan memberikan pada mereka. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus sama dengan Allah karena dialah Allah. Tapi Yesus mau merendahkan dirinya dan menjadi pelayan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Wow. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan memikirkan manusia dan menjadi berkat untuk manusia. Yesus merendahkan dirinya. Saya suka itu. Yesus tak mementingkan dirinya sendiri. Seseorang yang hanya menolong sesama berpikir ini akan merusak reputasinya. Mereka akan berpikir itu tak penting. Tapi kita penting di mata Tuhan, maka kita tak perlu mementingkan pendapat orang lain terhadap kita. Kita membuang waktu memikirkan pendapat orang lain atau perkataan orang lain. Kalau kita dalam Yesus, kita tak perlu memikirkan hal itu lagi. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan tak mementingkan reputasinya, Tuhan lebih mementingkan manusia. Dia melakukannya sendiri, menjadi hamba, melakukan tugas seorang hamba. Saudara tahu, kita memiliki nama di atas segala nama, maka dikatakan, itulah sebabnya dia membungkuk sangat rendah. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di surga dan di bumi. Ini sangat kuat, karena Yesus merendahkan dirinya, sehingga Allah meninggikan dia. Dan Alkitab berkata kalau kita rendah hati, Tuhan akan meninggikan dan memuliakan kita. Kita juga memiliki nama Yesus dalam kita.
Dan semakin kita menaati Tuhan, semakin kuat kekuatan Tuhan dalam kita saat kita perkatakan itu. Pikirkanlah lagi sebelum kita akhiri dalam Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.